Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Rafiq yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kita melaksanakan ujian akhir semester. Baik, di sini akan saya jawab pertanyaan dari Bapak Rafiq melalui sebuah presentasi singkat mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Rafiq. Pertanyaan pertama terkait dengan urgensi ilmu Al-Quran dan hadis. Apa sih urgensinya? Seperti itu. Baik, untuk urgensi itu artinya pentingnya ilmu Al-Quran dan hadis itu apa, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa manusia itu hidup berpedoman, berpegang, juga berpandangan hidup melalui Al-Quran ini. Sehingga kita itu harus tahu supaya kita bisa melaksanakan misalkan sholat, itu kita harus tahu sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis, seperti itu. Nah, supaya kita bisa memahami itu semua, maka kita juga harus belajar tentang ilmu Al-Quran dan hadis ini. Itu merupakan suatu urgensi atau pentingnya kita belajar ilmu Al-Quran dan hadis, yaitu kebutuhan kita akan hidup ini yang berpedoman, berpegang, dan berpandangan hidup dengan Al-Quran dan hadis. Kita harus selaraskan supaya kita paham Al-Quran dan hadis ini. Kita harus memahami ilmunya, seperti misalkan tentang tafsirnya, kemudian tentang bagaimana cara membacanya, itu diajarkan dalam ilmu Al-Quran dan hadis, seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana sih perbedaan antara orang yang tahu atau paham tentang ilmu Al-Quran dan hadis ini dengan yang tidak, seperti itu. Baik, untuk orang yang paham, misalkan kayak gini, orang yang paham matematika, misalkan 3 kali 3 sama dengan 9, sedangkan orang yang tidak, maka 3 kali 3 hasilnya akan beda, bisa 5 misalkan. Artinya apa? Orang yang paham dengan ilmu Al-Quran ini bisa tahu bagaimana sih meriwayatkannya, kemudian bagaimana sih cara membacanya, seperti itu. Misalkan kita kembali lagi ke contoh yang tadi, 3 kali 3 misalkan, maka didapat dengan misalkan 3-nya biar ada 3. Itu adalah tataran untuk mengetahui 3 kali 3 itu berapa. Sama misalkan ketika ada suatu ayat kemudian ditafsirkan, bagi orang yang tahu, oh ini cara untuk menafsirkannya, oh ini cara untuk membacanya, seperti itu. Dilihat dari kebahasaan dan sebab-sebab turunnya Al-Quran tersebut, ayat tersebut. Sedangkan bagi orang yang tidak tahu, jelas dia akan menafsirkannya secara bebas. Kemudian perbedaan selanjutnya, ketika seseorang sudah paham dengan ilmu Al-Quran hadis dan memahami suatu ayat dengan mendalam, maka orang tersebut bisa mengamalkan apa yang disampaikan dalam ayat tersebut itu dengan lebih khusyuk, lebih lebih mendalam dibandingkan dengan orang yang tidak mengerti tentang ilmu Al-Quran dan hadis. Misalkan sebuah ayat, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, maka bagi orang yang tahu susunan kebahasanya itu seperti apa, itu akan lebih mendalam untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ayat tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu terkait dengan pokok-pokok pembahasan dalam ilmu Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat dari susunan katanya ilmu Al-Quran dan hadis, maka ada 2, yaitu ilmu tentang Al-Quran atau ulumul Quran dan ilmu tentang hadis atau ulumul hadis, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang ulumul Quran, maka kita akan belajar pokok-pokok pembahasannya itu tentang tafsir Al-Quran,
kemudian cara membacanya, kemudian asbabul nuzul atau sebab turunnya, kemudian cara menulisnya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dalam ulumul hadis itu kita akan belajar tentang bagaimana sanadnya, kemudian perawinya, bagaimana kualitas perawinya, itu akan diajarkan. Itu pokok-pokok pembahasan daripada ilmu Al-Quran dan hadis ini, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ilmu hadis dirayah dan riwayah. Apa sih perbedaannya? Kalau ilmu hadis dirayah itu kita akan ditekankan pada sanad dan matannya. Jadi misalkan siapa sanadnya, bagaimana sifat perawinya, itu akan kita pelajari melalui garis besar hadis yang itu hadis dirayah ini. Kemudian kalau hadis riwayah itu kita mempelajari periwayatnya, periwayat hadis ini secara teliti, secara detail. Itu adalah pengertian daripada garis besar ilmu hadis, yaitu hadis riwayah, seperti itu. Kemudian terakhir tentang perbedaan antara hadis, sunnah, athar, khobar, dan hadis qudsi. Saya akan membaginya menjadi 3, yaitu antara hadis dan sunnah, athar dan khobar, kemudian hadis qudsi. Yang pertama yaitu hadis dan sunnah. Kalau pengertian secara umum itu sama, yaitu sesuatu yang didasarkan atau dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya maupun ketetapannya. Kemudian perbedaannya itu apa sih? Nah, di sini akan saya coba kasih contoh bagaimana perbedaan antara hadis dan sunnah. Misalkan dalam sebuah hadis ada Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, sampaikan dariku walau 1 ayat. Nah, kalau hadis itu ya hadis itu teksnya itu yang disebut dengan hadis. Misal ya teks itu yang disebut dengan hadis. Kemudian kalau sunnahnya itu ya konteks daripada hadis tersebut, isinya, yaitu kita harus menyampaikan sesuatu yang bersumber daripada beliau walaupun 1 ayat. Itu adalah sunnahnya. Kemudian kalau hadisnya ya itu tadi, sampaikanlah dariku walau 1 ayat, teksnya itu adalah hadis, dimana teks tersebut bersumber daripada Nabi Muhammad, sedangkan konteksnya juga bersumber daripada Nabi Muhammad. Jadi kalau saya pribadi membedakan keduanya adalah bahwa hadis itu lebih ke teksnya, kalau sunnah itu lebih ke konteksnya atau isi daripada hadis itu sendiri. Adapun kalau sebagian ulama itu juga berpendapat bahwa perbedaan hadis dan sunnah ini berkaitan dengan periode waktu, yaitu kalau hadis itu hanya diambil setelah Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi, yaitu pada usia 40 tahun sampai beliau wafat. Kemudian kalau sunnah itu seluruh perjalanan hidup beliau, dari beliau kecil sampai dari beliau lahir sampai beliau wafat, itu adalah sunnah. Kemudian kita masuk ke penggolongan yang kedua, yaitu antara athar dan khobar, seperti itu. Nah, perbedaannya kalau secara umum pengertiannya hampir sama, namun dari yang saya dapat bahwa khobar ini itu bisa bersumber dari Nabi, bisa bersumber dari yang lainnya. Sedangkan kalau athar itu bisa bersumber dari Nabi, sahabat atau tabi'in. Kalau contohnya apa? Contohnya itu misalkan seperti khutbah Idul Fitri, itu seorang tabi'in itu berkata bahwa khutbah Idul Fitri itu hendaknya mengucapkan takbir 9 kali. Itu merupakan contoh. Kemudian kalau hadis qudsi itu hadis yang disandarkan dari baginda Nabi Muhammad SAW
Namun apa yang diucapkan daripada beliau itu bukan perketetapannya, tapi itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaannya dengan Al-Qur'an, kalau kita berkata, misalkan kita mengucapkan Al-Qur'an itu kalau Allah taala fi kitabil karim, tapi kalau hadis qudsi tetap kalau Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya. Nah, contoh dari hadis qudsi ini adalah bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman bahwa Allah taala itu sesuai dengan prasangka makhluknya. Allah taala itu begitu dekat dengan makhluknya. Itu merupakan, dan seterusnya, itu merupakan contoh daripada hadis qudsi ini. Seperti itu. Mungkin demikian jawaban singkat saya melalui sebuah presentasi yang singkat juga terkait dengan pertanyaan dari Bapak Rafiq untuk ujian akhir semester kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.